Bismillahirrahmanirrahim. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 7, kita hari ini akan belajar mengenai pembuatan laporan arus kas. Nah, jadi kita akan membahas satu persatu tentang arus kas, dan kita akan memecahkan soal sebagai berikut. Tapi sebelumnya, kami dari kelompok 7 ingin memperkenalkan terlebih dahulu. Jadi, saya sendiri Anissa Martadila dengan NPM C1C020047 dan rekan saya. Saya Ahmad Iqbal dengan NPM C1C020129. Saya Ayusta Wijayanti, NPM C1C020075. Saya Nur Hikmatin Lestari, NPM C1C020116. Saya Kansa Sumaya, NPM C1C020122. Saya kembalikan ke moderator. Baiklah, langsung saja. Maaf, Iqbal, boleh tampilkan soalnya terlebih dahulu. Nah, baik. Terima kasih ya. Jadi kita sekarang fokus dalam pembahasan soal ya, menyusun laporan arus kas. Ini ada soalnya, bisa dilihat dan bisa dibaca ya. Nah, jadi kalau kita lihat di sini, untuk bisa menyusun laporan arus kas, maka kita membutuhkan yang pertama adalah laporan posisi keuangan komparatif. Nah, jadi kalau kita diminta untuk menyusun laporan arus kas untuk tahun 2019, maka yang akan kita butuhkan adalah posisi keuangan perusahaan per 31 Desember 2019, itu bisa dilihat ya di dalam soal, dan per 31 Desember 2018. Nah, lalu bagaimana misalkan kalau kita laporan keuangannya dibuat setiap bulan, misalnya kan. Nah, jadi misalnya kalau saya ganti, kita diminta untuk menyusun laporan arus kasnya untuk bulan yang berakhir 30 November 2020 misalnya. Nah, maka yang kita butuhkan atau yang kita perlukan adalah laporan posisi keuangan per 30 November 2020 dan posisi keuangan per 31 Oktober 2020. Jadi itu ya maksudnya. Nah, jadi yang dikompresikan itu adalah untuk periode yang sekarang dengan periode yang sebelumnya. Jadi tidak mesti harus 31 Desember 2020 ya, dengan 31 Desember 2019. Bisa jadi kalau misalkan kita bulanan, berarti 30 November 2020, maka yang menjadi komparasinya itu adalah 31 Oktober 2020. Ya tergantung pada laporan keuangannya disusun periodenya apakah tahunan atau apakah bulanan ya kan. Nah, jadi kebetulan di soal kita yang kita bahas sekarang, di soal ini dia menyusun laporan keuangannya itu adalah untuk periodenya tahunan. Bisa dilihat ya dalam soal ini, bisa kalian baca. Kemudian yang dibutuhkan berikutnya itu adalah laporan laba rugi. Nah, itu bisa dilihat ya, laporan laba rugi untuk tahun yang berjalan. Ingat, untuk tahun yang berjalan ya untuk laporan laba rugi. Nah, tahun berjalan itu artinya tahun yang sama dengan laporan arus kasnya. Kalau laporan arus kas diminta adalah untuk tahun 2019, maka kita hanya butuh laporan laba ruginya untuk tahun 2019 saja. Sedangkan untuk laporan laba rugi untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2018, kalau tidak ada ya tidak masalah, karena kan kita misalnya 2019. Nah, kemudian itu ada informasi tambahan, bisa dilihat yang paling bawah. Nah, ya itu. Nah, informasi tambahan yang di atas itu adalah informasi utama yang dua barusan yang saya sebutkan, tapi untuk informasi tambahan itu biasanya diberikan untuk kita, untuk membantu kita dalam penyusunan laporan arus kas. Bisa langsung masuk ke email pengerjaannya, hasil pengerjaan kita. Nah, ya. Jadi langkah pertama, baik metode langsung dan metode tidak langsung yang kita butuhkan adalah menghitung perubahan saldo. Ya maaf sebelumnya ya, ada yang bantu jelasin enggak? Ya, enggak yang
pembeda metode tidak langsung sama metode langsung. Bisa ada yang minta jelasin? Baik, saya bisa bantu menjelaskan. Ya, silakan. Dalam melakukan penyusunan arus kas ini terdapat dua metode di dalamnya, yaitu metode langsung atau yang disebut direct flow dan metode tidak langsung atau indirect flow. Perbedaan dari kedua metode ini memang terlihat dari cara penyusunannya. Pada metode langsung, penyusunannya dilakukan sesuai dengan buku kas. Penggunaannya, kita harus melaporkan berbagai kelompok penerimaan dan pengeluaran kas dari kegiatan operasional dari perusahaan tersebut. Lalu selanjutnya dilanjutkan dengan kegiatan investasi dan pembiayaan. Sedangkan pada metode tidak langsung, penyusunannya dilakukan sesuai dengan laporan laba rugi dan neraca. Melalui metode ini, baik itu laba atau rugi harus sesuai dengan cara mengoreksi pengaruh dari transaksi, bukan dengan kas. Terima kasih ya. Jadi saya bisa menyimpulkan bahwa yang membedakan metode langsung sama tidak langsung itu hanya terdapat pada aktivitas operasinya, yaitu dalam hal menentukan arus kas bersih dari aktivitas operasi. Jika kita menggunakan metode tidak langsung, maka arus kas dari aktivitas operasi ditentukan dengan cara mengubah net income atau laba bersih berbasis akrual menjadi kas bersih berbasis kas dengan melakukan berbagai penyesuaian. Baiklah, yang selanjutnya bisa diteruskan pada rekan saya, silakan. Baik, untuk perubahan, saya akan sedikit menjelaskan tentang perubahan saldo. Bisa kita lihat di sini itu tentang perubahan saldo pada Winner Edge Sporting Goods Incorporate. Di sini kita bisa lihat cash untuk kelompok aset dan kelompok liabilitas dan equity itu bisa kita dapat dari laporan arus kas dari soal. Jadi kita akan cari perubahan saldo dari masing-masing tahun, dari tahun 2018 dan 2019. Seperti contoh cash di tahun 2019 itu kan 464.100 dan 2018 itu 365.800. Maka untuk perubahan saldo kita cari dengan cara mengurangkan cash pada tahun 2019 dengan 2018, maka hasilnya dapat segini. Begitu juga dengan yang lainnya. Nah, terus untuk akumulasi depreciation equipment itu kan angkanya minus semua tuh. Itu didapat karena akun depresiasi akumulasi depresiasi equipment itu ditandai sebagai pengurang dari akun equipment. Angkanya itu cuma minus doang. Untuk pengurangan atau penjumlahan itu sama kok seperti yang lainnya. 194.000 dikurang 168.000, maka dapat hasil 26.000. Bukan hasilnya jadi minus gitu. Udah sekian. Boleh lanjut yang lain. Maaf Pak, mau nanya. Oke. Jadi yang akumulasi depreciation itu yang dalam kurung jadi tidak berpengaruh ya? Ya, jadi kita abaikan aja. Iya, sama kayak yang lain. Ini cuma sebagai penanda bahwa dia itu pengurang dari akun equipment gitu. Untuk penjumlahan tetap sama kok. Oh iya, baik, terima kasih. Baik, ada yang mau tambahin atau lanjut yang lain? Silakan lanjut aja Pak. Lanjut yang Aisyah, silakan. Ya Yusta, kan kamu lagi Yusta. Nisa dulu dah teman-teman. Oh, bukan, kamu dulu nanti. Ini aku post. Nanti saya koreksi kayak gitu. Ah, iya. Baik. Ya, terima kasih. Wait.
Yuk, silakan. Ya, terima kasih. Di sini teman-teman ada tiga ya aktivitas dalam laporan arus kas indirect ini. Nah, yang pertama ada arus kas dari aktivitas operasi. Nah, di aktivitas operasi ini berasal dari transaksi secara tunai yang mengakibatkan perubahan pada item-item pada laporan laba rugi. Baiklah, kita langsung mulai ya untuk pengerjaan arus kas. Maaf, Dari Alista, bisa izin potong dulu sebentar? Ya, boleh, bisa. Nah, jadi ya saya di sini mau ini aja ya, mau bilang jadi sebelum masuk ke sini kita tetap judul itu harus dibuat dahulu ya, itu adalah syarat mutlak. Nah, saya mau jelaskan dulu nih. Nah, untuk pengerjaan laporan arus kas ini, jadi tetap judulnya kita harus dibuat karena itu adalah syarat mutlak. Kalau kita tidak membuat judul, maka kita melanggar asumsi dasar. Nah, asumsi dasarnya itu asumsi dasar ekonomi entity. Nah, kenapa laporan keuangan itu harus jelas? Nah, itu laporan keuangan perusahaan apa? Nah, kalau itu tidak dimunculkan, maka kita melanggar ekonomi entity, maka tidak layak untuk diaudit. Nah, karena tidak jelas laporan keuangan mana yang disusun, kemudian selain nama perusahaan juga kita harus munculkan judul di atas itu ya bisa dilihat kan. Nah, dan juga untuk tahun yang berakhir. Nah, jangan salah ya untuk tahun yang berakhir yang berbeda ini juga jangan sampai salah ya untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2019 itu yang berbeda hanya laporan posisi keuangan. Nah, kalau laporan posisi keuangan dia per 31 Desember 2019. Nah, tapi kalau untuk laporan laba rugi, penghasilan komprehensif lain, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas itu adalah untuk tahun yang berakhir atau untuk periode yang berakhir 31 Desember 2019. Nah, kalau untuk catatan atas laporan keuangan, dia memuat dua. Yang pertama itu per 31 Desember 2019 dan untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2019. Nah, karena catatan atas laporan keuangan itu menjelaskan informasi yang ada di dalam laporan posisi keuangan maupun informasi dalam 3 laporan keuangan lainnya. Baik, bisa dilanjutkan. Jadi Ya. itu ya, jangan lupakan penulisan nama perusahaannya sama judulnya. Ya. Terima kasih Anissa karena sudah menjelaskan. Kemudian kita lanjut ya teman-teman. Kan yang pertama ada arus kas dari aktivitas operasi. Nah, di sini aktivitas operasi ini berasal dari transaksi secara tunai yang mengakibatkan perubahan pada item-item pada laporan laba rugi. Baiklah, kita langsung mulai untuk pengerjaan arus kas dari aktivitas operasi. Nah, di sini itu tugas kita harus mengubah laba bersih menjadi kas bersih. Caranya itu kita harus melakukan penyesuaian untuk mengubah laba bersih menjadi kas bersih. Baik, untuk laba bersih kita dapat dari net income. Kita kembali ke soal ya, Bal. Tolong kembali ke soal ya. Nah, di situ kan net income senilai 180.600. Nah, laba bersih ini yang akan kita ubah menjadi kas bersih. Kita kembali ke laporan kita. Ya. Jadi, kita harus melakukan penyesuaian untuk mengubah laba bersih kita yang senilai 180.600 ini agar menjadi kas bersih. Nah, yang pertama, kita melakukan penyesuaian untuk beban depresiasi. Nah, untuk beban depresiasi ini, kita kembali ke soal sebentar, Bal, tolong. Nah, di net income atau laba bersih ini kan 180.600 itu kita hasilkan setelah kita kurangi dari penyusutan yang sebesar 26.000. Nah, karena di sini kita menggunakan asumsi akrual, maka sah-sah saja kan kalau di sini ia dijadikan pengurang. Nah, persoalannya beban penyusutan ini kan non-cash. Sementara kita mau mengubah laba bersih ini menjadi kas yang berbasis cash. Nah, karena kita mau mengubah laba bersih ini menjadi cash bersih, penyusutan ini haram kan untuk dimasukkan. Nah, tolong kembali ke laporan arus kita.
Nah, makanya waktu kita melakukan penyesuaian, harus kita tambahkan nih yang 26.000 untuk beban depresiasi gitu. Nah, dan beban depresiasi ini menjadi penambah ya teman-teman. Ada yang nanya nggak, kenapa sih beban depresiasi ini menjadikan penambah bukannya pengurang? Bisa dijelasin lagi? Karena kan tujuan kita mengubah laba bersih menjadi kas bersih kan. Nah, sementara yang 180.600 ini kita dapatkan setelah salah satunya kita kurang dengan 26.000. Padahal 26.000 itu haram, dijadikan pengurang saat kita mau mendapatkan kas bersih. Jadi pastinya ia dijadikan penambah. Nah, yang kedua ada keuntungan dari penjualan investasi. Ya. Nah, kita kembali ke soal ya, yang soal kita lihat nih keuntungannya berapa. Nah, oke. Di gain on sale of investment kita itu senilai 12.000 ya. Nah, yaitu jadi keuntungan kita dari penjualan investasi kita senilai 12.000. 12.000 ini kita jadikan pengurang ya. Gitu. Nah, ada yang tahu nggak kenapa ini dijadiin pengurang? Atau ada yang nambahin nggak? Kenapa? Nah, sama kayak yang di beban depresiasi, kan itu kan dapatnya jadi plus ya. Kalau untuk keuntungan itu kan kita kan menggunakan asumsi cash basis, di mana semuanya itu diakui menggunakan harus menggunakan cash. Masalahnya di sini kan laba bersih kan 180.000 itu kan didapatkan setelah ditambah sama gain on sale investment. Itu kan kalau dalam asumsi cash basis itu kan nggak boleh ya. Jadi maka dari itu keuntungan investasi itu harus jadi pengurang gitu. Terima kasih. Iya. Ya, terima kasih. Kan berhubung di kita ini dapatnya keuntungan atau gain. Nah, kalau misalkan dia loss, mendapatkan kerugian, gimana? Nah, ada yang bisa bantu Nisa nggak? Yang bisa bantu jelasin nih pertanyaan Boleh Nisa. jawab lagi? Boleh. Nah, begitu juga sama loss of investment. Karena net income kan kalau loss on sale of investment berarti 180.000 ini didapat dari hasil dikurang juga sama loss on sale of investment. Jadi untuk di laporan arus kas itu harus ditambah karena kita sama masih menggunakan asumsi cash basis gitu. Ya. Silakan lanjut. Ya, jadi sudah jelas ya untuk yang keuntungan dari penjualan investasi ini. Nah, kemudian kita lanjut untuk peningkatan saldo piutang. Nah, kita kembali lihat di soal di perubahan saldo kita tadi, tolong. Nah, di tahun 2018 kan 145.700 nilai kita. Ya. Nah, kemudian di tahun 2019 terjadi peningkatan menjadi 163.200. Perubahan kita itu 500. Nah, di sini ia dijadikan pengurang yang senilai 17.500 ini. Kita kembali ke arus kas kita. Nah ya, di sini ia dijadikan pengurang karena ini kan piutang kan, otomatis uang kita belum kita dapatkan sama orang yang berhutang sama kita. Nah, dan kita juga belum menerima uang tersebut yang membuat arus kas kita menurun. Maka dari itu peningkatan saldo piutang yang sebesar 17.500
17.500 kita jadikan pengurang dan bukannya penambah. Ingat ya, pengurang. Oke, kemudian kita lanjut lagi setelah itu peningkatan saldo persediaan. Ya, peningkatan saldo persediaan. Kita lihat lagi di perubahan saldo kita. Nah, persediaan kita di sini juga mengalami peningkatan nih. 67.900 di tahun 2008 menjadi 395.000 di tahun 2019. Jadi perubahannya itu 27.100 peningkatan. Maka kembali ke laporan arus kas, maka kita jadikan pengurang ya teman-teman di sini. Ya, senilai 27.100. Nah, kemudian kita lanjut lagi untuk peningkatan saldo utang dagang. Ya. Tolong kembali lagi ke perubahan saldo kita. Ya. Nah, untuk account payable kita di sini mengalami peningkatan juga teman-teman. Kita lihat perubahan kita sebesar 18.200, yaitu itu didapat dari yang 2018 itu 210.500 dan mengalami peningkatan pada 2019 228.700. Nah, jadi kita dapatkan perubahan kita itu tuh 18.200. Nah, ingat ya teman-teman, kita kembali ke laporan arus kas. Kalau liabilitas kita atau equity kita itu mengalami peningkatan, maka pada laporan arus kas akan menjadi penambah. Jadi, nilai 18.200 ini kita jadikan penambah ya teman-teman, bukannya pengurang. Karena liabilitas atau equity kita itu mengalami peningkatan. Nah, kemudian yang terakhir kita lanjut ya, untuk penurunan saldo accrued expense. Nah, penurunan saldo accrued expense ini kita dapatkan dari, kita lihat lagi perubahan saldo, tolong Iqbal ya. Nah, di sini kan accrued expense kita ya di 2018 itu kan 21.400 kan. Nah, kemudian terjadi penurunan. Nah, di 2019 ini terjadi penurunan sebesar 16.500. Nah, jadi perubahannya kan 4.900 itu penurunan kita. Nah, ingat lagi ya teman-teman. Karena kalau di liabilities dan equity kita mengalami penurunan, maka di arus kas kita kembali ke arus kas, akan menjadi pengurang dan bukannya penambah. Nah, karena tadi terjadinya penurunan kan, nah jadi yang 4.900 ini kita jadikan pengurang. Nah, karena ini udah semua dari laba bersih udah, beban depresiasi, keuntungan dan penjualan investasi udah, peningkatan saldo piutang, peningkatan saldo persediaan, peningkatan saldo utang dagang, dan terakhir penurunan saldo accrued expense ini udah semua. Jadi kita total nih, kita tambahkan dari, kita totalkannya itu dari laba bersih ya, laba bersih harus ikut. Karena kita itu kan karena kita mau mengubah laba bersih menjadi kas bersih. Jadi laba bersih ini kita ikut tambahkan sampai yang penurunan saldo accrued expense. Nah, kita totalkan semua ya. Dan kita dapat tuh jumlahnya 163.300. Nah, itu untuk kas bersih yang kita hasilkan dari aktivitas operasi. Nah, baik, kita lanjutkan ya ke arus kas dari aktivitas investasi. Ya. Nah, di sini tuh kita akan melakukan identifikasi ya teman. Apakah
kita melakukan penjualan atau pembelian, baik investasi atau equipment atau pembelian aset yang tidak lancar ya teman-teman. Nah, langsung ya kita ke penjualan investasi. Nah, tolong kembali lagi ke perubahan saldo ya, Iqbal. Ya, terima kasih. Penjualan investasi jangka panjang kita ini kita dapatkan dari ya perubahan investasi kita senilai 120.000 ya, investasi kita kan ya 120.000. Nah, kita tambahkan tuh. Kita tambahkan dari mana? Kita tambahkan, coba kita lihat soal kita, Bal. Ya. Nah, ya. Kita tambahkan gain on sale of investment senilai 12.000. Nah, yaitu 12.000 itu kita tambahkan nilai investasi kita tadi ya, yang perubahan senilai 120.000. Ya, jadi kan totalnya 120.000 ditambah 12.000 itu 132.000. Baik, kita kembali ke laporan arus kas kita. Nah, jadi 132.000 itu kita jadikan penambah ya, penambah. Nah, karena di sini kan penjualan, kita kan penjualan kan, jadi kas kita bertambah, jadi dijadikan penambah nih senilai 132.000. Gitu teman-teman. Kemudian ada pembelian tanah. Ya, pembelian tanah di tahun, kita lihat laporan lagi. Ya, di tahun 2019 itu kita membeli tanah senilai 160.000. Nah, jadi kan perubahan kita juga sama dong, jadinya 160.000. Nah, karena kas kita keluar untuk beli tanah, maka dijadikan pengurang ya. Jadi 160.000 itu kita jadikan pengurang, karena kan kas kita kan keluar untuk beli tanah, jadinya pasti akan dijadikan pengurang. Nah, kemudian yang terakhir ada pembelian equipment. Ya, kemudian ini karena ya pembelian equipment, kita kembali lagi coba ke perubahan saldo, tolong. Nah, nilai equipment kita juga bertambah di sini dari 575.500 di tahun 2018, kan ada peningkatan nih di tahun 2019 menjadi 695.500. Jadi perubahannya itu 120. Kita lihat informasi tambahan kita di soal. Nah, yang B itu kan kita kan mendapatkan equipment secara tunai kan. Nah, jadi yang 120.000 kita jadikan pengurang ya teman-teman. Kita kembali ke laporan arus kas. Nah, karena tadi yang kita kan mendapatkan equipment kita secara tunai. Jadi kita mengeluarkan uang. Jadi yang equipment ini di laporan arus kas menjadi pengurang senilai 120.000. Nah, karena semuanya sudah, kita totalin juga nih, yang dari penjualan investasi, pembelian tanah, pembelian equipment, kita totalin semua, dan kita mendapatkan nilai 148.000. Nah, itulah yang kita sebut kas bersih yang terpakai dari aktivitas investasi. Nah, kemudian untuk arus kas dari aktivitas pendanaan akan dijelaskan rekan saya. Silakan untuk rekan saya. Jadi arus kas dari aktivitas pendanaan itu yang mempengaruhi yaitu item-item dari kelompok liabilitas jangka panjang atau ekuitas. Jadi ada penerbitan saham biasa. Nah, kita lihat di perubahan saldo. Yang mempengaruhi yaitu ada share capital ordinary, perubahannya yaitu yang awalnya 60.000 menjadi 75.000, maka perubahannya yaitu 15.000. Ditambah dengan share premium ordinary yaitu yang awalnya 175.000
menjadi 265.000. Perubahannya yaitu meningkat menjadi 90.000. Nah, ini keduanya ditambah menjadi 105.000. Kenapa ini share capital ordinary ditambah dengan share premium ordinary? Karena ini sama-sama saham ya, dan sama-sama ordinary juga. Lalu ada pembayaran dividen. Nah, kalau pembayaran dividen ini berasal dari soal. Nah, yang there was 1,500 debit to return earning forecast dividend discrete. Nah, ini laba dividen yang diumumkan berarti 56.000. Sedangkan dividen payable atau utang dividen itu meningkat sebesar 4.000. Jadi pembayaran dividen itu 56 dikurang 4.000 karena yang 4.000 masih belum dibayarkan. Jadi pembayaran dividen itu sebesar 52.000 yang akan menjadi pengurang di arus kas dari aktivitas pendanaan. Jadi penerbitan saham biasa dikurang dengan pembayaran dividen menjadi 53.000. Yang selanjutnya kenaikan kas bersih untuk tahun 2019. Nah, ini dilihat dari aktivitas operasi saldonya yaitu 163.300 ditambah dengan minus 148.000 ditambah dengan 53.000 yang akan dapat hasilnya 63.000. Nah, ini juga bisa dilihat dari perubahan saldo kas. Ya, yang itu. Kalau sama berarti benar. Lanjut. Lalu kas awal periode 1 Januari 2019. Nah, ini didapat dari dilihat dari per 31 Desember 2018 yaitu di kasnya sebesar 395.800. Kenapa itu diambil dari tahun periode sebelumnya? Karena seperti yang kita tahu kas itu termasuk ke dalam akun real yang saldo akhirnya akan diakumulasi menjadi saldo di awal periode berikutnya. Karena yang di perubahan saldo itu yang kas tahun 2019 itu bukan untuk awal periode, melainkan untuk akhir periode 2019. Sedangkan kita mencari yang awalnya. Bentar, boleh nanya nggak? Boleh nanya ulang. Lalu, gimana? Yang tolong jelasin lagi, kenapa kas awal periode 2019 itu diambil dari saldo kas 2018. Boleh tolong jelasin ulang nggak? Soalnya nggak terlalu paham. Oke. Kembali ke perubahan saldo. Karena kan kas itu termasuk ke dalam akun real, yang mana pada akhir periode itu akan diakumulasikan saldonya menjadi saldo di awal periode berikutnya, yaitu tahun 2019, awal periode 2019. Diakumulasikan, dan akumulasinya itu akan menjadi kas di awal periode berikutnya. Jadi ini akan menjadi saldo di awal periode 2019 atau 1 Januari 2019. Sedangkan yang di sampingnya itu adalah saldo di akhir periode 2019. Ada yang nggak paham? Gimana? Nah, jadi kenaikannya itu ditambah dengan kas awal periode yang akan menjadi
464.100. Yang selanjutnya perhitungan indirect akan dijelaskan oleh rekan saya Nur Hikmah. Kepada Nur Baiklah. Hikmah. Baik, di sini saya akan membantu untuk menjelaskan perhitungan direct. Di sini yang pertama itu menghitung kas yang diterima dari pelanggan. Di sini ada sales atau penjualan. Karena di perusahaan daging ini, sales atau penjualan ini menjadi salah satu aktivitas utama dari pertambahan kas. Dikarenakan setiap penjualan itu tidak selalu dibayar secara tunai, tapi ada saja yang membayarkan secara non-tunai atau kredit. Jadi, untuk mengetahui berapa kas yang sebenarnya diterima dari pelanggan, itu kita kurangkan sales atau penjualan ini dengan account receivable atau piutang dengan jumlah, sales ini kita dapat lihat di soal ya, 1.580.500. Kita bisa lihat dari soal, kemudian ya 100 ya, kemudian 1.580.500, kemudian dikurangkan dengan account receivable 17.500. Ini kita bisa lihat di perubahan saldo. Boleh dilihat Pak, perubahan saldonya 17.500 di account receivable. Langsung saja dikurangkan 1.580.500 dikurangkan dengan 17.500, dapatlah kas yang diterima dari pelanggan 1.563.000. Kemudian yang selanjutnya itu kita menghitung kas yang akan dibayarkan untuk supplier, menghitung pembelian untuk tahun 2019. Di sini ada cost of merchandise sold atau harga pokok penjualan ya. Di sini kita jumlah 957.300. Ini kita juga bisa lihat dari soal. Boleh tolong dibuka soalnya dulu, Bang? Ya, 957.300. Kemudian di sini kita juga ditambah dengan peningkatan inventorinya. Peningkatan inventorisnya di sini 27.100. Kita juga dapat lihat langsung di perubahan saldo yang telah kita buat sebelumnya. Kemudian di sini langsung saja ya, ini inventorinya 27.100. Langsung saja kita total, kita jumlahkan, dapatlah pembelian selama tahun 2019 itu 984.400. Kemudian selanjutnya di sini ada menghitung kas yang dibayarkan pada supplier. Pembelian selama tahun 2019 kita sudah dapatkan tadi dengan jumlah 984.400. Kita langsung masukkan lagi. Kemudian di sini kita kurangkan dengan peningkatan account payable. Sama seperti tadi, peningkatan account payable di sini jumlahnya bisa kita lihat juga di perubahan saldo. Ya, 18.200. Kemudian langsung kita total, kita kurangkan, dapatlah 966.200 itu kas yang akan dibayarkan kepada supplier. Kemudian selanjutnya kita menghitung kas yang akan dibayarkan untuk beban operasi. Beban operasinya di sini kita juga dapat lihat di soal 355.400. 355.400. Boleh dibuka soalnya dulu, Bang. Yaitu 355.400. Kemudian kita kurangkan di sini dengan beban depresiasi. Beban depresiasinya di sini 26.000. 26.000 juga bisa kita lihat di perubahan saldo. 26.000. Oke, lanjut lagi ke perhitungan yang tadi.
Kemudian kita tambahkan lagi dengan penurunan accrued expense. Di sini jumlahnya 4.900, juga bisa kita lihat di beban saldo yang telah kita buat sebelumnya. 4.900 accrued expense. Oke. Langsung saja kita total seluruhnya didapat 334.300 ya. Ini adalah kas yang akan dibayarkan untuk beban operasi. Dan yang terakhir di sini kita akan menghitung kas yang dibayarkan untuk pajak. Di sini beban pajak penghasilan langsung saja kita masukkan 99.200 ya. Di sini kita juga bisa lihat 99.200 ini dari soal. Dan langsung 99.200. Langsung saja jadi didapat kas yang dibayarkan untuk pajaknya juga sama 99.200. Baiklah, untuk yang selanjutnya akan dijelaskan kembali oleh rekan saya. Baiklah, saya akan sedikit menjelaskan tentang kas direct. Jadi yang membedakan tadi soal indirect dan direct itu cuma di aktivitas operasinya. Untuk penghitungan direct itu kan kayak gini tuh. Nah, dan perhitungan indirect ya kayak gini. Jadi cuma bedanya di situ. Dan untuk akun-akun ini kita dapat dari perhitungan sebelumnya. Nah, jadi kita tinggal masukin aja yang kas dari pelanggan, supplier, beban operasi dan pajak. Terus kita masukin ke arus kas aktivitas operasi yang di direct. Terus semuanya sudah selesai semuanya dimasukin, kita jumlahin dan dapat hasil dari kas bersih yang dihasilkan dari aktivitas operasi yaitu 163.300. Jadi sama ya, yang di direct 163.300 dan di indirect juga sama segitu. Untuk aktivitas investasi, pendanaan, dan lain-lain sampai ke bawah, itu sama kok kayak di indirect. Jadi tinggal kita pindahin aja yang di sini semuanya ke direct gitu. Jadi itu tadi laporan arus kas yang direct. Ada yang mau tambah, teman-teman? Oh iya, mau nambah nih. Ya betul kata Iqbal tadi kan, untuk indirect sama direct itu, untuk metode langsung sama tidak langsung, itu pembedaannya hanya pada aktivitas operasinya saja. Nah, kalau misalkan untuk yang di indirect itu, aktivitas operasinya itu kita lihat nih, apa yang perlu kita sesuaikan. Nah, maka itu harus disesuaikan. Misalkan contohnya tadi, ada beban-beban non-cash tuh. Nah, maka itu harus disesuaikan seperti beban cash, dan itu ada juga keuntungan dari penjualan investasi. Nah, itu dilihat, itu di soal apakah gain atau loss, apakah keuntungan atau kerugian. Nah, jadi itu aja yang jadi pembedanya. Untuk yang seterusnya ya sama. Jadi untuk pembeda metode langsung sama tidak langsung itu hanya terdapat pada aktivitas operasinya saja. Yaitu. Sekian dari kita. Itu tadi laporan arus kas dengan menggunakan dua metode yaitu indirect dan direct. Jadi sekian, terima kasih. Ada mau yang tambahin, teman-teman? Ya, ada tambahin nggak? Nggak ada? Udah cukup kayaknya. Cukup ya? Ya. Cukup aja ya, Bang? Enggak. Jadi itu tadi sedikit penjelasan tentang arus kas menggunakan indirect dan direct. Kami dari kelompok 7 mengucapkan terima kasih yang udah nonton. Kalau ada tambahan boleh di komentar nanti. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.